Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Jumpa kembali bersama saya dalam dakwah pada hari ini, yaitu mengenai surah Ar-Rahman. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, sebelumnya kita dengarkan bersama-sama beberapa ayat daripada surah Ar-Rahman ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban, wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a wa rafa'aha wa wada'al mizan, alla tazgaw fi mizan. Wa aqimu wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nahlu jatu a'mam, wal habbu zul asfi wa raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pemurah, yang menciptakan Al-Quran, yang menciptakan manusia, yang mengirimkan yang membuat kita pandai berbicara. Maka nikmat Tuhan mana yang engkau dustakan? Para masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat, jadi surah Al-Rahman ini menceritakan atau menafsirkan bahwa di surah tersebut banyak sekali kenikmatan yang dianugerahkan kepada Allah, kepada manusia di seluruh permukaan bumi. Di antara kenikmatan itu adalah salah satunya Allah mengajarkan isi Al-Quran. Allah juga mengajarkan manusia itu pandai berbicara. Allah juga menganugerahkan segala macam tumbuh-tumbuhan, segala macam alam kepada alam yang begitu indah kepada manusia. Kemudian pada umumnya surah Ar-Rahman ini menceritakan tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memang pada saat tertentu yang sudah ditentukan setelah hari kiamat. Jadi pada surah Ar-Rahman ini bercerita tentang kemurahan Allah kepada manusia, di mana kemurahan Allah ini sebagian besarnya ini mengungkap masalah tentang keadaan surga itu yang akan dialami oleh manusia. Jadi pada surah Ar-Rahman itu pada ayat 45 dan seterusnya. Nah, ini baik sekali diamalkan oleh kita, karena di situ diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila manusia itu misalnya dia waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan takut, maka dia akan dihadiahkan Allah dua surga sekaligus. Jadi kita sholat, tetapi sholat kita sangat sadar, kemudian sangat takut kepada Allah, maka Allah menjanjikan dalam surah Ar-Rahman akan memberikan dia dua surga sekaligus. Jadi dalam surga itu diceritakan Allah banyak sekali buah-buahan serta taman yang sangat indah, di mana buah-buahan itu mudah mengambilnya, jadi sangat dekat.
Kemudian dalam surga itu terhampar seperti permadani yang hijau tua. Kemudian warna hijau tua. Di sana juga ada istana masing-masing muslimin dan muslimat yang ditakdirkan mau surga. Baik misalnya salah satu surganya misalnya yang bernama Firdaus. Nah, jadi di surga itu nanti manusia muslimin dan muslimat akan dianugerahi bidadari. Jadi bidadari yang tidak bisa diungkapkan bagaimana cantiknya bidadari itu, bagaimana rupawannya bidadari itu. Dia memiliki pandangan yang selalu menundukkan, jadi selalu menundukkan pandangannya. Jadi yang dia pandang hanyalah pasangan-pasangan yang ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya. Jadi bidadari itu selalu ada di dalam surganya Allah, baik bidadari yang berupa laki-laki maupun bidadari yang berupa wanita. Dan bidadari ini sangat istimewa bagi manusia muslimin dan muslimat yang mau surga, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga bidadari yang memang sudah dia takdirkan memang menjadi pasangannya di dunia. Dia juga akan menjadi bidadari dalam surga apabila dia memang menjadi pasangan yang soleh dan soleha dan bakti kepada suaminya. Dia akan menjadi bidadari yang di samping bidadari-bidadari lainnya. Nah, jadi wahai muslimin dan muslimat, di dalam surga itu diceritakan sangat indah, sangat nyaman, ada taman yang begitu luas, istana persatu yang diberikan, kemudian ada bidadari, kemudian ada perhiasan-perhiasan seperti perhiasan marjan, perhiasan intan, permata, emas. Nah, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cuma-cuma. Kemudian pada taman-taman itu diberikan Allah juga sungai-sungai yang mengalir. Jadi airnya berbeda dengan air yang di dunia. Misalnya sungai itu dialiri dengan air minuman yang berupa madu. Kemudian ada juga misalnya sungai itu berupa air susu. Jadi air sungai itu dapat menjadi minuman bagi penduduk surga. Jadi Allah sangat mengasihi kepada manusia. Allah itu sangat pemurah. Jadi diceritakan bahwa nikmat mana yang kamu dustakan lagi, bahwa Allah selalu menjanjikan yang benar, dan yang benar itu ada tertera dalam Al-Quran. Jadi pada sebagian besar isi surah Ar-Rahman ini bercerita tentang janji Allah kepada manusia muslimin dan muslimat berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia itu apabila dia berada di takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada surah Ar-Rahman seperti itu. Nah, pada surah lain ini ada juga yang mengupas tentang surga, misalnya surah Waqiah. Jadi surah Waqiah itu tentang surga juga, jadi hampir kayak bersamaan, cuma Waqiah ini lebih dalam. Jadi Waqiah itu dibagi tiga golongan manusia yang dua golongan manusia yang akan masuk surga, satu golongan manusia yang tidak masuk surga. Jadi ada tiga pembagian golongan manusia. Pertama golongan kiri, yang kedua golongan kanan, kemudian yang ketiga golongan orang yang beriman. Golongan orang beriman ini adalah pengikut Rasulullah juga, tetapi waktu itu Islam belum datang, tapi dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah sampai dengan keturunannya. Nah, ini adalah termasuk golongan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan golongan kanan adalah golongan yang Rasulullah sudah ada. Jadi Rasulullah sudah ada dan Islamnya benar-benar Islam, kemudian mengikuti segala aturan-aturan Islam yang ditakdirkan, yang diatur dalam Al-Quran. Jadi golongan kanan, golongan kiri, kemudian golongan orang beriman. Golongan kanan dan golongan orang beriman ini masuk surganya Allah. Kemudian golongan kiri ini adalah masuk neraka. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa manusia itu banyak masuk neraka. Jadi kalau Al-Quran mengupasnya tidak, karena kan manusia dibagi tiga bagian tadi menurut isi surah Al-Waqiah. Nah, kalau Ar-Rahman itu tadi balasan bagi orang yang sholat. Jadi sholat yang benar-benar menghadap Allah dengan perasaan takut,
dia akan dihadiahkan surga kepadanya itu langsung sekaligus dua. Tabiai ala Rabbika Rabbuka yukadziban. Jadi nikmat Allah yang mana lagi maksudnya yang engkau dustakan. Jadi kita tidak boleh mengingkari setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dunia. Jadi hidup itu sebenarnya kalau mengalami kesulitan atau musibah itu harus bisa mengatasinya dengan kesabaran. Kemudian apabila kita mendapat nikmat itu cepat-cepat bersyukur kepada Allah. Ada lagi manusia itu yang lebih istimewa lagi. Jadi merasa ada bala musibah, merasa ada ujian, merasa biasa aja. Kemudian dia tetap sabar. Kemudian dia juga mengamalkan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat baik sekali. Jadi kalau Allah menyuruh kita bersyukur, maka Allah itu menakdirkan akan dibalas dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Jadi situ ada salah satu hadisnya, apabila manusia itu pandai bersyukur, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dengan nikmat yang lebih banyak. Jadi surah Ar-Rahman ini adalah surah yang salah satu surah yang sangat bagus diamalkan oleh muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Jadi terutama misalnya pada surah-surah, pada ayat-ayat yang bagus pengertiannya. Tadi pada ayat 45, jadi ini pada ayat 45 pada ayat 45 sampai dengan ayat 78. Ini sangat bagus diamalkan, dibaca setiap hari karena pengertiannya juga sangat bagus sekali. Karena bercerita tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu surah yang bagus diamalkan oleh muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia ini adalah surah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini ujar ulama juga ada mengatakan bahwa apabila kita mengamalkan Ar-Rahman, misalnya karena salah satu daripada Asmaul Husna Ar-Rahman, maka dia akan mendapatkan jalan keluar. Jadi jalan keluar yang sangat baik. Kemudian juga jalan pikirannya biasanya terinspirasi, jadi mudah menyelesaikan sesuatu masalah apabila dia dalam sehari itu Ar-Rahman ini selalu diamalkan setiap selesai sholat. Kemudian pada surahnya tadi surah ayat 45 sampai dengan 78, kemudian pada 1 sampai dengan 10. Jadi awalnya itu 1 sampai 10 bagus diamalkan, kemudian disambung dengan 45 sampai dengan 78. Nah, kemudian itu karena itu sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan para muslimin dan muslimat dapat mengamalkannya sebagai amalan yang solehah. Karena Quran itu apabila diamalkan, ujar Rasulullah SAW, dia bagaikan muslim atau muslimah yang manis. Jadi ibarat buah itu tidak hanya manis, tidak hanya lezat, tetapi harum. Jadi baunya harum. Jadi maka sempurnalah keislamannya. Jadi selalu pandai baca Al-Quran, karena kebetulan Rasulullah juga menjanjikan apabila dia mengamalkan Al-Quran, terutama tadi yang saya anjurkan, carilah surah-surah yang bagus untukmu, maka ujar Rasulullah akan berkumpul dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.